Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arif Rahman. Nah, di pada pembahasan video kali ini saya akan membahas apa itu VTP pada Cisco ataupun jaringan internet. Langsung saja tanpa berlama-lama kita akan bahas apa itu VTP. VTP ialah VLAN Trunking Protocol. Itu adalah salah satu fitur switch Cisco ya yang dapat dipakai untuk menyebarkan ataupun menyinkronkan konfigurasi VLAN ke semua switch secara otomatis gitu dalam satu jaringan. Jadi cukup membuat VLAN di satu switch saja, nantinya switch lain juga bakal langsung mengikuti tanpa harus setting satu-satu. Jadi biar lebih efisiensi dan juga lebih cepat dan juga tidak ribet gitu ya. Jadi kedatangan atau adanya fitur VTP ini jadi lebih mudah kita untuk memasangkan VLAN pada switch gitu ya. Nah, pada VTP itu juga ada beberapa mode, yaitu seperti server yang bisa atau membuat ataupun mengatur VLAN-nya, lalu klien yang hanya menerima dari server, dan juga satu lagi yaitu transparan. Yang transparan itu tidak mengikuti sinkronasi tapi tetap memberikan informasi. Jadi penjelasan singkatnya itu seperti transparan itu ada, cuman tidak mendapatkan VLAN dari server, tapi dia tuh berguna untuk tetap mengirim informasi gitu ya. Jadi intinya VTP dipakai untuk pengaturan VLAN di banyak switch, jadi biar lebih praktis kah atau konsisten dan juga efisien gitu. Jadi kita tidak perlu susah-susah ataupun ribet-ribet pasang satu-satu. Nah, jadi tinggal di server doang gitu. Oke, lanjut. Fungsi dari VTP ini apa? Nah, fungsi dari VTP ini ada beberapa ataupun ada 5, yaitu menyebarkan informasi VLAN ke semua switch dalam satu jaringan secara otomatis. Yang kedua, menyingkronkan konfigurasi VLAN supaya semua switch punya data yang sama. Lalu yang ketiga, mengurangi konfigurasi manual. Jadi tidak perlu setting VLAN satu persatu di setiap switch gitu ya. Seperti yang tadi agar tidak lama. Lalu yang keempat, meminimalisir kesalahan ataupun human error saat konfigurasi. Lalu yang terakhir, membuat pengelolaan jaringan lebih efisien dan rapi. Jadi intinya VTP ini berfungsi buat mempermudah gitu dan mempercepat pengaturan VLAN di banyak switch sekaligus gitu. Lalu mode VTP, pada VTP atau VLAN Trunking Protocol itu ada 3, server, klien, dan transparan. Jadi jika server itu bisa membuat, mengubah, dan menghapus VLAN ataupun mengirimkan, menyebarkan gitulah informasi VLAN ke switch lain. Lalu yang kedua, klien tidak bisa membuat ataupun mengubah VLAN. Jadi si klien ini bertugasnya ataupun bisa disebut dia hanya bisa dapat ataupun bisa menerima VLAN dari server saja. Jadi tidak bisa mengubah ataupun membuat ya. Jadi tugas klien ini cuma simpel doang, yaitu menerima informasi dari VLAN servernya. Lalu yang ketiga, transparan. Jadi transparan itu tidak ikut sinkronasi si VLAN ya. Jadi dia tuh hanya meneruskan informasi VTP ke switch lain doang. Jadi ibaratnya tempat buat lewat doang, tapi dia juga bertugas gitu. Jadi si transparan dia bisa membuat VLAN sendiri juga, tapi tidak dibagikan ke switch lain gitu. Ya seperti begitu. Nah, bagaimana cara kerja VTP? Cara kerja VTP ada 3, yaitu 1, VTP server secara berkala mengirimkan iklan VTP yang berisi informasi VLAN ke semua switch lain dalam domain VTP. Switch VTP client menerima iklan VTP dan membandingkannya dengan konfigurasi VLAN lokalnya. Jika ada perbedaan, switch VTP client memperbarui konfigurasi VLAN lokalnya agar sesuai dengan iklan. Lalu kelebihan pada VTP ini apa? Nah, kelebihannya itu ya, pertama lebih praktis. Praktisnya itu apa? Jadi cukup setting VLAN di satu saja seperti yang saya sebutkan di awal. Jadi kita cuman butuh satu switch, tapi dia bisa menyebarkan VLAN-nya ke klien-klien yang lain. Lalu yang kedua, hemat waktu. Kenapa hemat waktu? Jadi kita nggak perlu ya tadi seperti yang pertama, lebih praktis. Jadi kita nggak buang-buang waktu harus setting sana sini dulu gitu. Jadi nggak perlu konfigurasi berulang di banyak switch. Nah, lalu yang ketiga, otomatis sinkron, semua switch langsung ikut update VLAN gitu. Yang keempat, mengurangi human error karena nggak banyak setting manual. Lalu yang terakhir, manajemen lebih rapi. VLAN jadi konsisten di seluruh jaringan. Tapi ada beberapa kekurangan pada VTP ini. Yang pertama yaitu
Resikonya kalau salah konfigurasi, lalu kalau salah hapus VLAN di server, semua switch ikut kehapus juga. Terus tergantung satu pusat server juga. Jadi kalau misalkan si server itu kehapus, ya otomatis VLAN pada klien-klien itu akan terhapus juga gitu. Kalau server bermasalah bisa ngaruh ke jaringan lain. Nah itu tuh kayak gimana? Nah itu tuh kayak kita nggak terlalu mengandalkan si server. Jadi kalau si server hancur, ya udah yang lainnya juga bakal bermasalah gitu. Lalu yang berikutnya revision number berbahaya. Nah, lalu yang berikutnya yaitu kalau ada switch baru dengan revision lebih tinggi bisa menimpa. Nah itu deh. Sama untuk konfigurasinya cukup membutuhkan waktu lama, tetapi ini efisien ya. Lalu yang ke berikutnya lagi kurang aman kalau nggak dikonfigurasi dengan benar. Nah kalau kita kurang konfigurasi salah sedikit saja itu bisa membuat kesalahan yang sangat fatal juga. Nah juga bisa disalahgunakan kalau nggak ada pengamannya, misalnya password ataupun domain gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak buat passwordnya, VTP ini lemah banget. Jadi kita harus butuhkan password yang kuat buat si VTP ini jadi kuat gitu. Nah cukup sekian dari saya. Bukan dari saya sih, tapi dari penjelasannya. Kita langsung lanjut saja ya ke itunya, ke prakteknya. Nah ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita membutuhkan 4 switch juga. Nah sebelum kita masuk konfigurasinya, kita izinkan dulu para switch ini untuk masuk ke mode terang. Enable konfigurasi terminal. Oke, ini sudah. Lanjut, kita ke sini. Enable konfigurasi terminal. Ya, satu persatu. Switch mode terang. Oke, sudah. Oke. Bisa. Nah, kita jadi cukup di mode terangnya itu hanya 3 ini saja. Yang ini tidak perlu ya. Kita skip dulu agar terhubung. Nah, sudah terhubung. Saatnya kita coba lihat dulu ya, apakah berhasil atau bukan berhasil, tapi kita lihat dulu apakah terhubung. Nah, VLANs allowed on trunk, berarti kita bisa ya terhubung. Oke, kita lanjut. Nanti VLAN. Nah, kita lupa exit do show. Nah, ini sudah ada juga ya. Oke, di sini sudah bisa juga. Ini kita di sini. Tinggal terakhir. Nah, ini juga bisa ya ke sini. Nah, sekarang langkah berikutnya itu apa? Kita akan coba untuk memasukkan bagian tadi ya. Tadi kan ada 3 bagian ataupun 3 VTP, yaitu si server, si transparan, sama si klien. Nah, kita sebutnya si gitu ya agar lebih enak kita ini panggilnya. Oke, kita langsung VTP mode server, VTP domain lab. Nah, ini kita namain domain lab.
VTP, VTP passwordnya cukup 123 aja ya. Oke, di sini sudah berhasil. Mode VTP domain layer VTP password 123. Oke, sudah berhasil. Nah, sisanya ini dua ini ya ialah switch untuk klien. Oke, tanpa agak lama-lama kita langsung saja konfigurasinya. VTP mother client VTP domain type VTP password 123. Oke, sudah berhasil. Kita di sini VTP mother client VTP domain type. Oke, VTP password 123 lagi ya. Nah, kita sudah bisa. Nah, langkah berikutnya yaitu kita akan coba memasukkan VLAN ke si server tadi ataupun si switch yang ini nih. Nah, yang ini ya, yang pertama ya. Nah, kita sekarang coba masukkan ke VLAN 10 kita ya. VLAN name-nya kita VLAN aja. VLAN 10. Kita masukkan VLAN-nya total ada 3 ya. Oke, di sini kita sudah memasukkannya. Kita exit. Do show VLAN brief. Nah, di sini VLAN-nya di ruang server sudah aktif ya. Nah, di sini sudah aktif. Saatnya kita lihat di mode transparan, apakah benar si transparan itu menerima atau tidak. Kita coba lihat ya. Do show VLAN brief. Tuh kan yang saya tadi sebutkan bahwa si switch yang dalam mode transparan itu tidak menerima VLAN, tetapi hanya mengirimkan informasi-informasi juga gitu. Jadi cuman dilewat dan juga dibantu dengan transparan untuk mengirimkan VLAN ke dua klien ini. Tapi kita coba lihat apakah di sini ada VLAN-nya atau tidak. Tuh, sementara di sini atau di mode klien menerima VLAN 10, 20, 30. Nah, di sini ya. Ini juga kita coba lihat. Show VLAN brief. Tuh, 10, 20, 30. Ini berhasil juga ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya apa? Bagaimana jika kita menghapus satu VLAN saja, yaitu VLAN 10? Kita ke sini ketik. Nah, saya mohon maaf tadi saya ada kesalahan. Di sini saya malah bilangnya remove bukan no. Oke, kita ulang lagi. VLAN 10. Nah, di sini kita sudah melepas VLAN 10. Kita lihat do show VLAN brief. Ya, VLAN 10 sudah terlepas. Jadi di sini atau di server VLAN 10 itu sudah tidak ada. Saatnya kita cek ke di sini transparan tidak ada ya, tepat. Saatnya kita cek lagi do show VLAN brief. Tuh, di sini juga sudah menghilang ya. Namun kita coba di sini do show VLAN brief. Nah, kenapa di sini? Nih, lihatnya tuh ada VLAN 10, kok masih ada? Nah, cara ini tuh untuk mengatasinya cukup simpel ya teman-teman. Tapi kita tanya dulu penyebabnya apa? Penyebab dari kenapa VLAN 10 tidak terhapus dari klien terakhir itu adalah kesalahan dari Kisco-nya sendiri ataupun
ada kita konfigurasinya salah mungkin. Tapi kalau saya ini kiskonnya yang memang tidak itu ya. Tapi nah bagaimana caranya itu agar bisa menghilang? Kita cukup ke file, pencet file, lalu save. Saving file kan sudah nih. Nah nanti kita tinggal cek apakah ada atau menghilang. Jika menghilang itu mungkin info lebih lanjutnya yang saya masih juga belajar ya. Ya segitu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.